tolong supplier jangan bandel banyak-banyak, barang matinya dibuang ke toko. Susah jual, coy. Halo, ketemu lagi dengan saya Deddy Kesian di Kioscom Channel. Hari ini saya akan mengetes VGA terbaru dari Nvidia 5000 series 5070 Ti. Ini di bawahnya 5080, tapi speknya ini agak nanggung, bro. Jadi antara 5070 Ti sama 5080 ini agak unda-undi. Bikin orang itu jadi bingung, ambil ini atau ini ya. Kalau ngambil 5070 Ti saya bisa hemat duit. Tapi kalau ngambil 5080 performanya lebih atas, tapi performanya ini nggak terlalu atas-atas banget daripada 5070 Ti. Jadi di situ akan membuat teman-teman nanti itu bingung pada waktu merakit 5000 series. Dan yang akan datang, saya akan ngulas VGA terbaru RTX 5070 non Ti dengan harga yang masuk akal. Kalau yang ini harganya itu range-nya di 15 sampai 20 juta tergantung brandnya. Kalau brand medium ya seperti Zotac, Ino, Galak itu di 15 sampai 17. Kalau Asus Gigabyte MSI di 17 sampai 20 tergantung tipenya. Jadi ada yang biasa, ada yang TUF, ada yang ROG, ada yang ini Gigabyte yang gaming OC, ada yang Aorus, itu beda harga, bro. VGA-nya gede banget. Kalau kamu ngerakit PC untuk 5070 Ti, VGA-nya di 20 juta kurang lebih ya. Ditambah lain-lain ya antara 35 sampai 40 juta. Oke, ini adalah RTX 5070 Ti. Jadi ada perbedaan antara Founder Edition sama non-Founder. Kalau yang Founder memang lebih tipis, lebih simple, bikinan dari Nvidia. Kalau non-Founder itu bikinan dari OEM seperti Gigabyte, Galak, MSI, Asus, dan lain-lain. Jadi ada yang di model lebih gede, lebih tipis, atau gimana tergantung dari perusahaan OEM itu memikirkan idenya, bro. Kalau yang ini Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC, gede banget ini, gede banget. Oh, gede banget. Nah, terus habis gitu di bagian bawahnya ada 3 fan, full heatsink ya, full heatsink. Saya suka heatsinknya ini, bro. Jadi kayak futuristik dari samping, dari atasnya ini kelihatan kayak modern gitu. Dan tebel untuk pendinginnya. Kamu bisa lihat, buset, tebel banget. Memakai 12 VHP-WR untuk pinnya. Di bagian port belakang ini ada 1 HDMI dan 3 DisplayPort support sampai 8K. Kalau untuk prosesornya pakai Ultra 7265K 20 core 20 thread ada di situ. Untuk water coolernya pakai Ventus 360 mm. Ini LCD. Terus kalau untuk memorinya di 64GB, 32GB kali 2 6000 mAh dari Innovation, tidak ada RGB-nya. Dia full heatsink seperti ini. Jadi memori dengan speed gede, ada 8, ada 16, ada 32, speed 6000, harganya itu terjangkau. Kamu bisa ambil Innovation, linknya ada di deskripsi. Terus kalau untuk NVMe-nya saya juga pakai Innovation 1 TB. Nah, ini garansinya juga 5 tahun. Kalau memorinya garansinya di lifetime. Kalau kamu pengen tambah SSD, kamu bisa pasang SSD ada di bagian belakang. Kalau ini saya pasang 512 GB dari Innovation SATA. Kamu bisa pasang SATA atau bisa pasang hard disk untuk nyimpen data. Tapi kalau kamu sultan ya pasang NVMe sekalian, bro. Jadi sistemnya NVMe, storage keduanya NVMe. Oh, Jami Soro itu, bro. Kalau untuk motherboardnya pakai Z890 dari Asus. Kalau untuk power supply-nya, rekomendasinya di website Nvidia itu di 700 watt TDP-nya. Itu nggak mungkin kamu pakai 100%. Kalau kamu ngegame mentok atau ngedit mentok, render GPU mentok, paling cuma 500-600. Tapi memang rekomendasinya di 700, kamu bisa pakai 850 atau 1000 watt. Tapi kalau ini saya pasang 1000 watt ATX 3 PCI 5.0 80 Plus Platinum full modular dari MSI MEG A1000P, ada di bagian sini, bro. Terus kalau untuk casingnya casing VBR, ini casing murah biasa. Saya pasang 1, 2, 3 fan, 1, 2, 3 sama belakang. Jadi totalnya ada 7 fan, yang atas dibantu sama water cooler 360. Perbedaan antara 5070 Ti dan 5080 ini agak-agak mirip ya, bro ya. Sama-sama pakai Taiwan Semiconductor di 5 nanometer. Terus PCI 5.0 kali 16 kali.
Kalau untuk base clocknya ini standar dari Nvidia ya, tapi setiap brand itu ada yang nge-boost sendiri. Misalkan standarnya dari Nvidia itu 2,2, kalau brand Gigabyte itu dinaikkan, kalau Asus dinaikkan, kalau MSI dinaikkan. Jadi untuk bahan promosi mereka. Tapi kalau standarnya itu di 2,2 sampai di 2,4 sekian. Itu untuk 5070 Ti. Kalau 5080 2,2 sampai ke 2,6 sekian. Nah, itu 5080. Terus kalau untuk bandwidthnya 896 untuk 5070 Ti sama 960 GB per second. Selisih cuma sedikit ini untuk bandwidthnya ini bro ya. Sama-sama 16 GB GDDR7 256 bit. Dua-duanya sama. Kalau untuk shading core atau CUDA core-nya 8960 saya anggap 9000 ya. Kalau 5080 10752 saya anggap 11.000. Jadi 9.000 melawan 11.000 ya antara 2.000 selisihnya. Terus kalau untuk RT core-nya dari 70 naik ke 84, L2 charge-nya sama-sama 64 MB. Terus kalau SM core-nya naik dari 70 ke 84 kalau untuk RTX 5080. Yang paling berbeda ada di teraflop, kecepatan pada GPU. Teraflopnya 43, kalau untuk 5070 Ti naik ke 56, 13 teraflop. Lah ini lumayan, 5 teraflop aja sudah lumayan, ini di atas 10, ya lumayan ini bro. Kalau untuk TDP-nya di 300 watt sama 360, kalau untuk 5080 Suges PSU-nya 700 dan 750 untuk 5080. Kamu bisa ambil power supply di 850 watt. Pada waktu kamu ngegame full atau ngerender full pakai GPU paling mentoknya di 300, 400 ya. Bisa-bisa 500 tapi 300, 400 lah rata-rata GPU ini bekerja. Tapi kalau ditambah part-part lain makanya disuges sampai 700 watt. Tapi 700 watt kan mepet, mending 850 kayak gitu bro. Sama-sama memakai 1x12 VHPWR. Sekarang kita hitung-hitungan worth it mana, ambil 5070 Ti atau 5080. Kita ambil brand yang menengah aja bro ya, anggaplah Galak sama Galak. Galak di 5080 itu di 22 juta. Kalau Galak di 5070 Ti itu di 16 juta sampai 17 juta. Jadi hematnya berapa? 5 juta bro, hematnya 5 juta. Kalau kamu ngambil 5080-nya Galak 22 juta, terus kamu ngambil 5070 Ti-nya ini Gigabyte di harga 19 juta, selisihnya cuma 3 juta. Jadi ya terlalu mepet. Karena kamu ngambil brand yang menengah ke atas, tapi kompetitornya brand yang menengah aja bro. Jadi kalau kamu punya dana lebih, kamu mementingkan estetika, kamu bisa ambil yang brand karena itu bagus, desainnya bagus, RGB lebih tebal, ya lebih pride lah memakai Gigabyte, Asus dan MSI. Terus kalau kamu pingin hanya performa yang penting kenceng, yang penting gini, kamu bisa ambil brand-brand yang menengah karena hematnya lumayan bro. Bisa sampai 3 atau 5 juta. Kamu bisa pasang di NVMe, di fan, di casing, di motherboard, di RAM, dan lain-lain. Nah, ini keputusan teman-teman mau ngerakit brand yang menengah atau menengah ke atas. Nah, kalau Gigabyte RTX 5070 Ti Gaming OC, ini sudah di OC sama OEM dari Gigabyte. Naik menjadi 2588 untuk core clock-nya. Naik sekitar 100-an lah. Sekarang matinya saya tes di beberapa game dan software untuk RTX 5070 Ti. Apakah bisa sampai 300 fps seperti kakaknya 5090? Kita akan lihat.
him! Hunt him down! What did you find? Tracks. Not deer, though. I'll keep looking. More tracks? Yeah, but they're too round. Could be a wild boar. Good. Oh! Nah, seperti itu jebol di 300 FPS dengan DLSS 4.04 kali, bro. Ini hanya bisa di beberapa game yang sudah support dengan NVIDIA, nggak semuanya. Tapi nanti kelama-kelamaan pasti semuanya akan bisa. Ya, sekitar 80% lah. Jadi gimana Bang, kalau saya ngerakit dananya mepet, ya ambil aja yang non-brand. Kalau dananya lebih, butuh estetika, kamu bisa ambil brand yang gede-gede. Jadi semua itu tergantung dari dompet ya. Kalau dompetmu lebih, kamu bisa ambil yang sekalian mahal, biarpun performanya sama. Karena setiap brand itu kalau meluncing produk yang versi foundernya speknya seperti ini, pasti dituning sama Gigabyte, Asus, MSI, Galaxy, Zotac, dan lain-lain. Pasti dituning biar memikat pembeli. Oh, kalau Asus itu lebih kenceng ya. Oh, kalau Asus itu lebih dingin ya, sistem pendinginannya lebih gini ya. Oh, kalau Gigabyte itu PCB-nya lebih gini ya, lebih gini ya, lebih gini ya. Jadi dibikin berbeda. Tapi kalau dasar speknya bisa dibilang hampir sama, bro. Antara OEM sama non-OEM, bro. Founder sama non-founder. Oke, kalau kalian tertarik, linknya ada di deskripsi. Semoga dapat, karena RTX 5000 series 5070 8090 itu langka dan belinya wajib bundle. Bandelnya nggak ngotak. Tolong supplier jangan bandel banyak-banyak, barang matinya dibuang ke toko. Susah jual, coy. Oke, saya Deddy Kisah di Kaskom Channel. Salam teknologi.